Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin. Barakallahu fikum. Thank you so much for coming today. Today we are going to study. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran English, pelajaran bahasa Inggris, lesson 3, pelajaran 3 part 1. Part 2. Bagian kedua. Before we start our study today, sebelum kita lanjut belajar, Ustaz, jangan lupa get dressed, berpakaian yang rapi, pray, berdoa, dan juga prepare your book, dan juga siapkan catatannya. Kita berdoa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Lesson 3, I come from Jakarta. I come from Jakarta. Part 2. Bagian kedua masih tentang verbs, kata kerja. Kemarin kita telah belajar tentang using verbs and subject, menggunakan kata kerja dan pelaku atau subjek dalam bahasa Inggris. Kemarin kita belajar ketika kita ditanya where do you come from, bagaimana kalian berasal, maksudnya dari mana kalian berasal atau dari mana asalmu, kamu berasal dari mana. Nah, kita jawab atau jawaban kita harus sesuai dengan pelaku. Apakah kita di sini jika kita ditanya where do you, maka kita jawab saya, I come from Padang. Where do you come from? You come from Padang. We come from Padang. Where do we come from? Where do we come from? Dari mana kita berasal? We come from Padang. Where do they come from? Dari mana mereka berasal? They come from Padang. Where do Aziz and Lutfi come from? Aziz and Lutfi come from Padang. Where does he come from? He comes from Padang. He comes from Padang. Where does she come from? Dari mana dia berasal? She comes from Padang. She comes from Padang. Where does Aziz come from? Dari mana Aziz berasal? Aziz comes from Padang. Oke. Dilihat perbedaannya, subjek I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka, Aziz and Lutfi, 2 orang, lebih dari 1 orang. Ini dia menggunakan kata kerja aslinya. Tapi kalau he, she, it, dan juga orang yang hanya 1, maka kita tambahkan s di ujung kata kerjanya. Dia berasal, he comes. Saya berasal, I come. Oke, he comes, she comes, Aziz comes, Aziz and Lutfi come. Kenapa nggak pakai s, Aziz and Lutfi? Karena ini lebih dari satu orang, maka jangan ditambah s di ujungnya. Kalau hanya 1 orang sahaja, maka kita tambahkan s di sini, comes. Oke. Kemudian, Ustaz sekalian, don't forget yang penjelasan yang tadi dan juga penjelasan pekan kemarin tentang contoh yang lain untuk kata-kata yang lain. I live in Bangkok. They live in Nongsa. Abdullah and Zaid live in Sungai Panas. He lives in Batam Center. Lives berubah dari live ke lives karena he subjeknya adalah he atau dia atau nama orang yang berjumlah 1. Habib lives in Sengkuang. Untuk lebih pahamnya kita perhatikan contoh yang Ustaz berikan. Oke. Pertama, contoh sederhana, I like studying.
I like studying. Saya suka belajar. Zaki likes praying. Zaki suka beribadah. Zaki likes praying. I like studying. Zaki likes praying. Alright. Nah, sekarang antum lihat beberapa subjek selain daripada I dan juga orang yang berjumlah satu. Ada you, kemudian ada beberapa kata kerja. Ada goes, go, read, reads, ada eats, ada drink. Oke. Baik, nanusa sekalian. Sekarang jikalau Ustadz ucapkan you. Oke. Ada dua pilihan ke sini. Jikalau Ustadz ucapkan you, maka pilihan yang tepat yang mana? You go, you goes, atau you go? Pilihan yang tepat adalah you go. You go. Atau you read. You drink. Kemudian ada we. We untuk kesini, yang mana yang tepat? Goes atau go? We, maka dia go yang tepat. Go. Untuk read, maka dia read atau reads, tapi dia memakai read. Oke, we read. They eats atau drink. Untuk they adalah dia drink. Oke, drink. Oke. Kemudian ada he. He untuk yang ini. Goes atau go? Jawaban yang benar adalah goes. He goes. Kemudian he reads. Oke. He eats. He goes. Oke, tambahkan ujungnya dengan s. Oke, sekarang yang she. She goes. Dia pergi. She reads. Dia membaca. She eats. Dia makan. Oke, sekarang kita ke nama orang. Sama juga seperti he dan she yang satu orang. Orang yang berjumlah satu, maka dia sama. Aisyah goes. Aisyah reads. Aisyah eats. Oke? Untuk you tadi, Ustaz ulangi, you, we, dan juga they. Maka dia pakai yang tidak ada habis kata kerjanya verb, habis verbnya tidak ada s-nya. Go, read, drink. You go to Jakarta. Kamu pergi ke Jakarta. You go to the school. Kamu pergi ke sekolah. You go home. Kamu pulang rumah. You read a book. Kamu membaca sebuah buku. We drink water. Kami minum air. We read Al-Quran. Kami membaca Al-Quran. They go to the beach. Mereka pergi ke pantai. They drink milk. Mereka minum susu. Tapi untuk he, she, dan juga orang yang hanya berjumlah satu orang, maka kita tambahkan s. Aisyah goes. She reads. He eats. Oke? Itu perbedaannya dan juga penggunaannya di dalam kalimat. Don't forget. Jangan sampai antum lupa dan ingat-ingat terus. Oke, nanusa sekalian. Repeat, ulangi, repeat. Insyaallah akan terbiasa dan mudah untuk mengucapkan. Oke, sekarang kita pindah ke pembelajaran yang berikutnya.
masih tentang verbs and subject. Oke, listen, read and repeat. Listen and read. Dengarkan dan juga baca apa yang ada di layar antum semuanya. Where were you born? Where were you born? Kamu lahirnya di mana? Where were you born? Kamu lahirnya di mana? Where were you born? Kamu lahirnya di mana? Di daerah mana kamu lahir? Atau tempat lahir kamu di mana? Oke, kita jawab menggunakan cara-cara seperti ini. I was born in Batam. You were born in Batam. We were born in Batam. They were born in Batam. Aziz and Lutfi were born in Batam. He was born in Batam. She was, it was, Aziz was born in Batam. Okay? I was born in. He was born in. She was born in. Aziz was born in. Ada dua pilihan penggunaan untuk menjawab ketika kita ditanya kamu lahirnya di mana? Where were you born? Maka kita bisa menggunakan was, born in, atau were born in. Oke? Untuk menggunakan was itu ada I, kemudian he, she, it, dan juga orang yang berjumlah tunggal atau satu. Nah, untuk where ada you, we, they, dan juga orang yang berjumlah banyak. Ini mereka menggunakan where. Untuk was, where were you born? Kamu lahirnya di mana? Oh, I was born in Batam. I was born in West Java. I was born in Mid Java. I was born in Medan. Saya lahirnya di Medan. Kalau ditanya where were they born? Mereka lahirnya di mana? They were born in. Mereka they were born in Bengkong Dalam. Dia lahirnya di Bengkong Dalam. Atau they were born in Bengkulu. They were born in Jakarta. Mereka lahirnya di Jakarta. Atau where does Aziz born? Where was Aziz born? Aziz lahirnya di mana? Aziz was born in Batam. Atau Aziz was born in Padang. Aziz was born in Aceh. Aziz was born in Sulawesi, in West Java, etc. Ini ketika kita ditanya tentang tanggal lahir kita, maka kita jawab I was born in, kemudian tempatnya maka kita sesuaikan dengan tempat lahir kita. I was born in. You were born in. We were born in. They were born in. Aziz and Lutfi were born in. He was born in. She was born in. It was born in. Aziz was born in. Oke? Itu untuk lanjutan pembelajaran kita hari ini tentang ketika kita ditanya tentang tentang tanggal atau tempat lahir kita. Oke? Baik. Nah, anak-anak sekalian, jangan lupa itu selalu diulang-ulang, dipraktekkan. Insyaallah ketika nanti ditanya maka akan mudah untuk menjawab ketika ditanya dalam bahasa Inggris. Oke, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk lebih mantap antum bisa mengulang murojaah videonya untuk lebih memahami materinya. Dan juga antum lebih paham lagi kerjakan tugas yang di halaman 25 and 26, halaman 25 dan 26, number 1 to 7, nomor 1 sampai 7, number 1 until number 7, nomor 1 sampai 7 halaman 25 and 26, 25 26
kerjakan, kemudian nanti dikumpul di Google Classroom. Okay, barakallahu fikum. Thank you so much for your attention. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.